Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin, yang kali ini insyaallah kita akan membahas tentang karakteristik sistem pendidikan di Al-Azhar Syarif, University Al-Azhar, Kairo, Mesir. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Universitas Al-Azhar merupakan salah satu universitas Islam tertua yang ada di dunia ini, yang telah mencetak puluhan bahkan mungkin ratusan ribu ulama hebat yang tersebar ke penjuru dunia, ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Irak, demikian juga negara-negara yang lain. Dan biasanya lulusan Al-Azhar itu mendapatkan gelar Azhari. Jadi setiap lulusan Azhar yang belajar sesuai dengan manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar, maka dia berhak menyandang gelar Azhari. Anak didik Al-Azhar, seperti itulah secara sederhananya. Namun, benarkah seluruh mahasiswa atau orang yang pernah belajar di Azhar itu berhak menyandang gelar Azhari? Ternyata setelah kita telusuri, tidak semua orang yang pernah belajar di Azhar itu berhak mendapatkan gelar Azhari. Apabila dia tidak mengikuti manhaj dan tidak membawa manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar, maka dia tidak berhak mendapatkan dan menyandang gelar Azhari, walaupun dia pernah belajar di Azhar sampai puluhan tahun misalnya ya. Apakah memang ada orang yang pernah belajar di Azhar tetapi tidak mengikuti dan tidak membawa manhaj Azhar? Oh, banyak sekali. Pengalaman saya secara pribadi, dulu saya mempunyai seorang senior, kawan, sahabat saya. Dia sudah lebih 10 tahun di Mesir, belajar di Mesir, di Azhar lah. Mulai jenjang sanawiyah kalau istilah kita. Dan pada saat itu kami diskusi. Pada saat itu dia sedang berada pada jenjang, sedang mengambil master. Kami diskusi. Dalam diskusi itu kami ada sedikit perdebatan tentang akidah seperti itu. Nah, setelah perdebatan itu agak sedikit memanas seperti itu ya, lalu dia mengatakan, akidah kita memang berbeda. Saya pun kaget, terkejut seperti itu. Loh, kok beda? Dia mengatakan bahwa akidahnya adalah Mu'tazilah. Oh, Masya Allah, saya sangat kaget. Kok bisa seperti itu ya? Dan dia mengidolakan Zamakhsyari, Imam Zamakhsyari. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf, adalah Mu'tazilah. Sangat mengidolakan Zamakhsyari. Perdebatan itu selesai tanpa natijah, karena memang kita masing-masing membawa akidah yang berbeda. Demikian juga ada bahkan banyak ramai kalau dalam bahasa Melayu, dari mahasiswa yang belajar di Azhar tetapi pemahamannya bukan pemahaman yang diajarkan oleh Azhar. Ada di antara mereka yang akidahnya akidah salafi, akidah wahabi. Kita pun heran, kok bisa? Usut punya usut, ternyata memang walaupun dia belajar di Azhar, tetapi belajar akidahnya bukan kepada ulama Azhar. Dan kami sering berdebat, tetapi berdebat secara ilmiah lah, tanpa emosi seperti itu, tanpa marah-marahan, karena sahabat kan. Tapi itulah gambaran apa yang terjadi di kalangan para mahasiswa kala itu. Dan itu telah terjadi pada generasi sebelumnya juga, sebelum kami juga. Seperti itu ya.
Nah, oleh karena itu, insya Allah kali ini kita akan membahas tentang siapakah yang berhak menyandang gelar ya Azhari dari para pelajar atau mahasiswa yang pernah belajar di Azhar. Apakah semua berhak untuk menyandang gelar itu atau tidak? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa tidak semua orang yang pernah belajar di Azhar itu belajar mengikuti manhaj Al-Azhar dan juga membawanya. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan membahas tentang siapakah seseorang yang berhak menyandang gelar Azhari. Dan dari apa yang akan saya sampaikan di sini nanti akan tergambar manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar itu sendiri. Akan tergambarlah seperti itu. Yang pertama, ya, seseorang boleh mendapatkan gelar Azhari tentunya pernah belajar di Azhar. Ya, berapa tahun? Ya, yang penting belajar di Azhar. Ya, 3 tahun, 4 tahun, ya minimal mungkin selesai S1 lah. Kalau dalam bahasa Melayunya ijazah. Itu yang pertama. Dia pernah belajar di Azhar. Yang kedua, ayyakuna asy'ari al-aqidah. Ya, dia adalah seseorang yang akidahnya berpemahaman ahli sunnah wal jamaah, ya Asy'ariyah. Asy'ariyah akidah ahli sunnah wal jamaah, seperti itu. Akidahnya adalah Asy'ariyah yang dibawa oleh Sayyidil Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, yang dianut oleh mayoritas para ulama ya, berabad-abad. Ya, mayoritas para ulama dan kaum muslimin berabad-abad. Ya, jadi akidahnya adalah Asy'ariyah. Kalau ada orang yang pernah belajar di Azhar walaupun puluhan tahun tapi akidahnya bukan Asy'ariyah, maka dia tidak berhak mendapatkan gelar Azhari. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, banyak juga mahasiswa yang pernah belajar di Azhar tapi akidahnya bukan Asy'ari. Kenapa Asy'ari? Bukan yang lain, karena Asy'arilah atau akidah Asy'ari inilah yang sesuai dengan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang bersandar kepada nakal, dalil, ya, yang diramu dengan akal. Bainan nuquli wal uqul, kata para ulama. Ya, Asy'ariyah. Seperti itu. Jadi seluruh ulama Azhar, ya, pemahamannya adalah Asy'ariyah dalam akidah. Yang mana akidah Asy'ari ini merupakan akidah mayoritas, ya, umat Islam. Ulamanya, umaroknya, ya, auliyanya, apatah lagi, demikian juga ya, kalangan awamnya. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang sesuai dengan manhaj Asy'ariyah. Seperti itulah secara sederhana. Jadi syarat yang kedua, seseorang berhak menyandang gelar Al-Azhari adalah ya, berpemahaman Asy'ariyah dalam akidah. Seperti itu. Yang kedua, wa ayyakuna madhhabiyal fiqhi. Dia adalah seorang ya, yang memegang mazhab fikih, bermazhab dalam fikih. Bermazhab fikih lah, seperti itu. Terserahlah mazhab Syafi'i, Maliki, ya, Hambali, ya, atau Hanafi, nggak ada masalah. Yang penting ya, bermazhab, seperti itu. Karena memang sepanjang sejarah Al-Azhar, ya, banyak ulama lintas mazhab yang belajar dan mengajar di Azhar. Kalau zaman dahulu, bukan zaman kami ya, zaman ya, ulama-ulama dulu di Azhar. Jadi ada tempat-tempat khusus yang disediakan untuk para ulama lintas mazhab. Mazhab Maliki ada tempat khususnya disediakan oleh Azhar, difasilitasi lah. Ada tempatnya, ada mahasiswanya, ada tulabnya. Demikian juga ada kitab lengkap dengan sanad-sanadnya. Seperti itu. Demikian juga mazhab yang lain. Dan kami juga ketika masih belajar di Azhar, walaupun saya secara pribadi mazhab Syafi'i, tetapi bukan berarti menutup mata dari mazhab yang lain.
Ya, kami pun belajar mazhab Maliki, mazhab Hanafi dalam fikih muqaranah istilahnya, fikih perbandingan mazhab. Jadi Al-Azhar itu tidak mengajarkan asabiyah atau ta'assub, fanatik, kemazhaban. Walaupun seseorang bermazhab tertentu, tetapi diajarkan untuk bisa menerima pendapat yang lain, pendapat ulama lain. Jadi tidak kaku seperti itu. Tidak mengaku bahwa mazhab ini saja yang benar, yang lain salah. Tidak seperti itu Al-Azhar. Jadi kalau ada orang yang pernah belajar di Azhar tetapi fanatik mazhab, itu bukan Azhari itu. Tidak berhak menyandang gelar Azhari. Seperti itu. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa fikih yang diajarkan di Azhar itu lintas mazhab, 4 mazhab, lengkap dengan sanadnya yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Belajar Al-Quran, Al-Qurannya ada sanadnya. Hadis juga demikian, fikih juga demikian, dan kitab-kitab yang lain pun juga ada sanadnya. Ya. Akidah misalnya ada sanadnya, sanadnya terjaga dengan baik dan telah dibukukan oleh para ulama. Alhamdulillah. Demikian juga Al-Azhar mengajarkan tentang pemahaman yang moderat, wasatiyatul manhaj, manhaj yang moderat, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, berada di tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Dan baginda Rasulullah SAW juga telah menjelaskan kepada kita, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang wasatiyatul al-manhaj, pemahaman yang moderat, tidak ekstrim. Demikian juga tidak menggampang-gampangkan bainat tafrid wal ifrat. Seperti itulah istilahnya. Itu yang diajarkan oleh Al-Azhar ya. Dan syarat yang keempat, seseorang berhak menyandang gelar Al-Azhari adalah wa ayyakuna sufiyat tawajjuhi wal akhlaq. Dia adalah seorang yang belajar tentang ilmu akhlak, belajar dan mengamalkan ilmu akhlak, yaitu ilmu tasawuf. Oh, berarti bertasawuf ya Ustaz? Iya, memang harus bertasawuf. Kalau ada orang yang lulusan Al-Azhar tetapi anti tasawuf, berarti bukan Azhari. Karena salah satu di antara syarat seseorang berhak menyandang gelar Azhari adalah bertasawuf, mempelajari ilmu tentang penyucian jiwa sesuai dengan jenjang yang telah diajarkan oleh Al-Azhar. Di antara jenjang yang diajarkan oleh Al-Azhar adalah jenjang yang diadopsi dari kitab karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang melalui 3 tahapan jenjang, 3 martabah. Yang pertama adalah martabatu at-takhalli, martabat pembersihan jiwa, penyucian hati dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran jiwa. Diajar beristighfar, bertaubat, berzikir. Yang kedua, martabah at-tahalli, menyifati sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang buruk dibuang dan diganti dengan sifat-sifat mulia, pemaaf, tidak berburuk sangka, atau senantiasa baik sangka kepada Allah, tidak pemarah, dan sebagainya. Dan tahapan yang ketiga adalah at-tajalli. Tajalli ini merupakan puncak dari ketiga tahapan tadi. Ketika hati telah bersih, suci
dari sifat-sifat buruk dan telah terhiasi dengan sifat-sifat mulia, maka akan terpancar di dalamnya cahaya kemuliaan. Semakin bijaksana, ya, cahaya kearifan, ya. Demikian juga semakin dewasa, semakin matang lah seperti itu. Segala tindak tanduknya senantiasa sesuai dengan batasan syariat dan batasan-batasan akhlak yang pernah diajarkan dan diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan manhaj tarbiyah ruhiyah yang diajarkan oleh Al-Azhar melalui tahapan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini senantiasa terikat oleh Al-Quran dan hadis, muqayyadun bil kitabi was sunnah, bizikri wal fikri. Demikian juga dengan zikir dan berfikir. Ya, bukan hanya zikir saja kan, tapi di situ ada, ya, ajaran untuk berfikir secara sehat. Demikian juga diajarkan, ya, untuk mengamalkan nilai-nilai agama, ibadah, ya, demikian juga muamalah dan sebagainya. Yang kelima adalah at-taufiq bainat turasi wal waqi. Al-Azhar juga mengajarkan kepada anak didiknya untuk mampu menggabungkan antara ilmu klasik dengan realita kehidupan masyarakat sekarang. Jadi ilmu klasik, ilmu turas itu dibawa dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekarang. Jadi fikih yang diajarkan atau manhaj fikih yang diajarkan oleh Al-Azhar itu adalah fikih yang yang dinamis lah, seperti itu istilah kita, yang dinamis, yang tidak kaku. Ya, tentunya untuk lebih memahami tentang cara untuk menggabungkan antara ilmu turas dengan waqi'iyah atau realita keadaan masyarakat sekarang, maka perlu menggunakan pendekatan, ya, ilmu fikih, ya, ilmu usulul fiqh dan qawaidul fikih yang maksud saya. Dua ilmu inilah yang akan menyandingi, ya, seorang Azhari untuk mampu menggabungkan antara turas dan waqi', seperti itu. Para sahabat sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka sangat jelaslah bahwa tidak semua lulusan Al-Azhar itu berhak menyandang gelar Azhari. Ya, seperti itu ya. Ya, ini perlu saya sampaikan karena terkadang ada masyarakat atau ada orang yang mengatakan, loh, kok pemahaman si fulan itu kok agak nyeleneh, padahal dulu belajarnya, kuliahnya di Azhar loh. Gatal juga telinga kita mendengarnya kan. Ya, masyarakat tidak paham bahwa tidak semua orang yang pernah belajar di Azhar itu adalah Azhari. Tidak semua orang yang pernah kuliah dan belajar di Azhar itu faham tentang manhaj Al-Azhar dan juga mengamalkan serta membawanya. Banyak di antara mereka yang berbelas-belas tahun belajar di Azhar tetapi tidak mempelajari manhaj Al-Azhar dan tidak membawanya. Mereka membawa manhaj yang lain. Dan itulah yang menyebabkan terkadang penilaian masyarakat terhadap Azhar itu agak sedikit miring, ya, karena ketidakfahaman mereka bahwa tidak semua orang yang pernah kuliah dan belajar di Azhar itu adalah Azhari, orang yang benar-benar, ya, membawa dan mengikuti manhaj Al-Azhar. Nah, dengan mengetahui karakteristik yang saya sebutkan tadi ini, maka insya Allah kita akan lebih mengerti tentang apa yang terjadi, ya, di kalangan orang-orang yang pernah belajar di Azhar tetapi tidak membawa manhaj Al-Azhar, dan akan menghilangkan buruk sangka kita kepada institusi Al-Azhar, ya. Karena memang banyak kan lulusan Azhar tapi pemahamannya kok nyeleneh seperti itu. Ada yang pemahamannya ke kebatinan misalnya, ke Mu'tazilah, ada juga yang ke Salafi misalnya. Itu bukan ajaran Azhar. Kita tidak bisa menyalahkan Azhar karena Azhar itu ibarat hotel. Ibarat hotel yang
menyediakan fasilitas bagi pengunjungnya. Ya, dikasih fasilitas, ada kamarnya, ada AC-nya, ada makannya, ya kan, ya, dan sebagainya. Tapi kan banyak juga orang yang walaupun di hotel itu sudah disediakan makanan, tapi tidak sesuai dengan seleranya, ya dia makan di luar. Apakah kita boleh menyalahkan yang punya hotel? Ya nggak bisa, karena memang standarnya, prinsipnya seperti itu. Ya, prinsipnya seperti itu. Jadi apabila ada seseorang yang pernah belajar di Azhar, tiba-tiba ya, pulang kampung membawa pemahaman yang aneh, jangan salahkan Azharnya, ya, tapi salahkan orang itu. Karena Azhar tidak pernah mengajarkan pemahaman yang aneh. Jelas manhaj Azhar itu jelas, dibukukan, ada sanadnya. Ya, demikian juga ada ulamanya yang telah teruji ya, ratusan tahun, bahkan lebih 1000 tahun, seperti itu. Jadi saya mohon kepada masyarakat kita melalui video ini, tolong apabila ada salah seorang mahasiswa atau pelajar yang pernah belajar di Azhar balik atau pulang kampung dengan membawa pemahaman yang nyeleneh, tolong jangan salahkan Azharnya. Karena Azhar tidak pernah mengajarkan kami dan para mahasiswa dan pelajarnya ya ilmu-ilmu yang aneh. Semuanya jelas kok, semuanya jelas, manhajnya jelas, kitab-kitabnya jelas, ulamanya jelas, ya prinsip-prinsipnya pun jelas. Nah, ini yang perlu saya sampaikan agar masyarakat kita tidak buruk sangka kepada Azhar, apatah lagi menuduh bahwa Azhar itu adalah institusi yang mengajarkan pemahaman Syiah, pemahaman Mu'tazilah, ya, dan pemahaman-pemahaman yang lainnya yang tidak sesuai dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Azhar tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu, dengan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita lebih paham tentang apakah sebenarnya dan siapakah sebenarnya Azhar. Seperti itu ya. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan melalui video ini. Moga-moga bisa menjadi pencerahan lah, ya, menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan saya mohon kepada para sahabat lulusan Al-Azhar, mungkin ada di antara mereka yang ingin menambahkan atau mau meluruskan, ya silahkan. Ya, silahkan. Saya berterima kasih sekali kalau misalnya ada yang menambahkan atau meluruskan. Mungkin ada yang perlu diluruskan dari apa yang saya sampaikan. Tapi apa yang saya sampaikan ini merupakan poin-poin yang ya, saya ambil dari penyampaian salah seorang guru kami, yaitu mantan mufti Mesir, Maulana Syekh Dr. ya, Ali Jum'ah, ya, dalam salah satu video beliau. Dan juga apa yang saya sampaikan ini merupakan pengalaman, ya, pengalaman belajar selama di Azhar, ya, dari guru-guru kami. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.